Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang Idul Adha yang semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha, Hari Raya Kurban, adalah sebuah momen yang mengajarkan kita untuk berkorban. Berkorban untuk Islam, untuk agama kita ini, untuk agama yang sempurna, kekal, dan universal ini. Agama ini bersifat universal atau umum, karena agama ini diwajibkan bagi seluruh manusia dan seluruh jin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Yang artinya, Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya, yaitu Muhammad, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau menafsirkan seluruh alam maksudnya adalah jin dan manusia. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a." Yang artinya, katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semua. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'itsu ila an-nasi kaffah." Yang artinya, dahulu para nabi diutus kepada umat mereka masing-masing, dan aku diutus kepada manusia semuanya. Hadis muttafaqun alaih. Maka seluruh manusia, baik Arab maupun non-Arab, baik barat maupun non-barat, harus tunduk kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dengan kita di Indonesia ini, di Lombok ini, harus tunduk kepada syariatnya. Hingga Yahudi dan Nasrani pun harus meninggalkan agamanya dan mengikuti agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Rawahu Muslim. Yang artinya, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya,
tidak seorang pun mendengarku dari umat ini, baik Yahudi maupun Nasrani, kemudian dia mati dan tidak beriman kepada yang aku bawa ini, melainkan dia termasuk penduduk neraka. Ini menunjukkan kewajiban semua manusia untuk mengikuti agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena agama yang beliau bawa ini bersifat umum. Yang kedua, agama ini bersifat kekal, abadi, karena dia dibawa oleh nabi terakhir yang tidak ada nabi lagi setelah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga syariatnya layak untuk diamalkan sampai datangnya hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Artinya Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kalian, tapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir, maka agama yang beliau bawa ini layak sampai akhir zaman. Tidak perlu diadaptasi, tidak perlu dimodifikasi, tidak perlu dimoderasi, namun agama dan cara beragama ini siap untuk diamalkan selama-lamanya sampai datangnya hari kiamat. Ketiga, agama ini adalah agama sempurna. Semua urusan agama seseorang telah dibahas di dalamnya, sehingga tidak membutuhkan tambahan lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhai Islam sebagai agama bagimu. Quran surah Al-Maidah ayat 3. Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala mengatakan, "Fama lam yakun yauma idzin dina la yakuna al-yauma dina." Maka apapun yang bukan agama pada hari itu tidak boleh dia menjadi agama pada hari ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Islam mendidik pemeluknya agar siap berkorban, yaitu mengorbankan segala yang mampu ia berikan untuk memperjuangkan agama ini, entah dengan mengorbankan jiwanya, hartanya, waktunya, kehidupannya, dan lain-lainnya sesuai dengan kemampuannya. Mengorbankan jiwa yaitu dengan berperang di jalan Allah, mengorbankan jiwa dan harta di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan." Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin jiwa mereka dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau dibunuh sebagai janji yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Quran surah At-Taubah ayat 111. Mereka mengorbankan jiwa dan harta mereka berperang di jalan Allah untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengorbankan harta adalah sahabat Abu Talhah Al-Ansari, di antara sekian sahabat yang menjadi teladan kita dalam mengorbankan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, dahulu Abu Talhah Al-Ansari adalah Ansari yang paling kaya karena kebun kurmanya, dan hartanya yang paling dia cintai adalah kebun Bayruha.
Kebun itu persis di depan masjid Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sering memasukinya dan minum airnya yang jernih. Anas berkata, dan di saat turun wahyu Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim, yang artinya kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu sungguh Allah Maha mengetahui. Maka Abu Talhah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah telah menurunkan wahyunya kepadamu, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan sesungguhnya hartaku yang paling aku cintai adalah Bayruha. Sungguh sekarang dia telah aku sedekahkan lillahi ta'ala, dengan harapan aku mendapatkan pahalanya dan sebagai simpanan bagiku di sisi Allah. Maka letakkanlah ia ya Rasulullah sesuai dengan kehendakmu. Subhanallah, harta yang sangat berharga tanpa pikir panjang ia korbankan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiga, mengorbankan waktu adalah sahabat Mus'ab bin Umair, seorang pemuda Makkah yang paling mewah pakaiannya, yang paling wangi aromanya, paling lentur kulit dan tubuhnya. Ia mengorbankan masa mudanya yang penuh kemewahan, penuh kemegahan untuk duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntut ilmu. Kemudian berhijrah, meninggalkan keluarga, harta dan kedudukannya di Makkah untuk mengajarkan Islam di kota Madinah. Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, aku telah melihatnya bersungguh-sungguh berkorban di dalam Islam sampai aku melihat kulitnya bersisik dan pecah-pecah seperti ular yang mengganti kulitnya. Ali bin Abi Thalib bercerita, suatu hari kami duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjidnya. Tiba-tiba Mus'ab bin Umair muncul dengan pakaiannya yang compang-camping. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihatnya, beliau langsung menangis karena teringat bagaimana kondisi Mus'ab dahulu yang penuh kenikmatan dibanding dengan kondisi dia yang sekarang. Dan masih banyak lagi kisah-kisah para pejuang Islam dari zaman sahabat sampai zaman kita ini yang mengorbankan segala yang mereka mampu korbankan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan berkorban seperti pengorbanan jahiliyah yang berkorban untuk pamer, berkorban untuk digelari pemberani, berkorban demi suku, golongan dan kelompoknya. Dari Abu Musa al-Ash'ari, dia berkata, telah datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, ya Rasulullah, seseorang berperang membela sukunya atau berperang demi gelar pemberani dan berperang karena riya, maka manakah yang perang di jalan Allah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Rawahu Ibnu Hibban. Barang siapa yang berperang karena kalimat Allah, karena agama Allah yang tertinggi, maka dia perang di jalan Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Anil Bara bin Azib qal, dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, dia mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan kami pada hari Adha seperti ini. Nabi kemudian bersabda, inna awwala ma nabda'u bihi fi yaumina hadza an nusalli thumma narji' fananhar faman fa'ala dhalik faqad asaba sunnatana wa man dhabaha qabla an yusalli fa innama huwa lahmun ajjalahu li ahlihi
laisa minan nusuki fi syai'in, yang artinya sesungguhnya kami memulai hari kami dengan salat, kemudian kami kembali, kemudian kami menyembelih, maka siapa yang melakukan hal tersebut sungguh dia telah menepati sunnah kami. Dan siapa yang menyembelih sebelum ia salat, maka sesungguhnya itu adalah sekedar daging yang dia suguhkan untuk keluarganya, bukan termasuk ibadah kurban sedikit pun. Hadis muttafaqun alaih. Dan dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW salat pada hari Adha, kemudian berkhutbah, kemudian menyembelih, kemudian beliau berkata, man dzabaha qabla an yusalli falyadhbah ukhra makanaha wa man lam yadhbah falyadhbah bismillah. Yang artinya siapa yang menyembelih sebelum salat, maka hendaklah ia menyembelih yang lain sebagai gantinya. Dan siapa yang belum menyembelih, maka hendaklah dia menyembelih sekarang dengan nama Allah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma waffiq wulata amrina lima tuhibbu wa tarda. Allahumma arzuqhum al-bitanah as-salihah an-nasihah allati tadulhum 'alal khair wa tahuthuhum 'alayh wa tuhadhdhiruhum minasy-syarr wa tahuthuhum 'alal ibti'adi anhu wa ab'idhum bitanatas su' wa habbibhum ila ar-ra'iyyah wa habbibir ra'iyyata ilaihim ya rabbal alamin. Allahumma man aradana wa arada dinana wa arada sunnatana wa arada da'watana bisu'in fa ashghilhum fi anfusihim wa radda kaidihim ila nahrihim waj'al tadbirahum tadmirahum ya rabbal alamin. Allahumma man aradana wa arada dinana wa arada sunnatana wa arada da'watana bisu'in fa ashghilhum fi anfusihim wa radda kaidahum fi nahrihim waj'al tadbirahum tadmirahum ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.